Engkau telah mempermudah segala jalan bagi hamba untuk melewati saat-saat sulit ini, ya Allah. Tanganku cacatku. Aku sudah bilang sama kamu supaya sampaikan ke Restu supaya menjauhi kamu, tapi kamu tidak pernah mau dengar. Justru kamu mempengaruhi pikiran Restu yang lemah. Sekarang ini akibatnya. Kamu saya nggak pernah mempengaruhi Restu. Mana buktinya? Mana? Restu berani melawan saya dan keluarganya. Sini kamu. Tundukkan wajahmu. Aku sudah bilang berkali-kali, jangan pernah menatap aku langsung. Itu di depan kita mobilnya Bu Rahayu. Iya Mas, gimana nih Mas? Sakinah, kamu tenang aja. Pokoknya kamu harus sampai lebih dulu di rumah Bu Rahayu. Ya, biar nggak ketahuan. Aku akan cari jalan pintas. Sekarang ceritakan, apa yang sebenarnya terjadi? Hah? Turunkan mata kamu. Apa yang harus kuceritakan? Ibu Rahayu pasti sudah mendengar cerita Judo dari Restu. Kalau ceritaku berbeda, nanti semuanya akan terbongkar. Ayo kamu cerita. Kok malah diam? Aku nggak tahu Bu. Nggak tahu bagaimana. Siapa yang melakukan? Aku nggak tahu Bu. Pada saat itu aku lagi di gudang, terus tiba-tiba aku disekap dan aku langsung pingsan. Dan ternyata ada Mas Yudi di sana. Jadi maksud kamu, Yudi yang menyekap kamu? Aku nggak berani ngomong seperti itu Bu. Tapi kemungkinan iya. Satu pertanyaan terakhir, apakah Restu ada di sana? Aku nggak tahu Bu. Pada saat itu Mas Yudi ngasih aku minum obat tidur, sehingga aku banyak tidur dan nggak tahu banyak hal Bu. Pintunya dikunci lagi. Satu-satunya cara, berarti harus lewat pintu depan dong. Gimana ya? Heh, kamu. Ngapain kamu malam-malam ada di luar begini? Hah? Dari mana kamu? Dari mana? Aku yang minta Mbak Sakinah ke apotek untuk beli obat penghilang rasa sakit, Bu. Soalnya udah nggak ada orang lain yang bisa aku suruh lagi, Bu. Ke apotek. Mana obatnya sekarang? Mana? Obatnya habis Bu. Habis kamu bilang. Sekarang kamu cari obatnya di kamar saya sana. Sepertinya ada obat seperti itu.
kasih ya Allah. Aisyah sudah sampai dengan selamat. Muka kamu benar-benar kacau, Restu. Mas Bisma sepertinya memukulimu terlalu keras. Maafkan dia ya. Maafkan juga aku. Aku tahu yang kamu pikirkan. Jangan pernah menyalahkan Mas Bisma atas keadaan aku sekarang ini. Mas Bisma memang harus membuat ini nampak nyata. Dan aku siap menerima 1000 pukulan lagi di muka aku. Asal membuat kamu bisa pulang dengan selamat, Aisyah. Restu, ikut ibu ke dalam. Ibu carikan obat buat kamu. Baik. Aisyah, jaga mulut kamu kalau sampai dia bertanya soal Maya. Bilang kamu tidak tahu. Paham? Iya, Bu, mengerti. Loh, yang lain udah pada pulang kok Bu Maya nggak ada ya? Kemana ya? Aku harus telepon Bu Maya. Semoga nggak terjadi apa-apa sama Bu Maya. Pak Arif? Kok bisa teleponnya Bu Maya sama Pak Arif? Biasanya Bu Maya nggak pernah percaya teleponnya sama orang lain. Bahkan sama suaminya sendiri. Pasti ada yang terjadi sesuatu sama Ibu Maya. Lebih baik aku telepon Pak Yudi aja. Kita cari pizza yuk. Kamu kan janji katanya biar aku pizza. Aku pengen banget makan pizza, Mas. Karena di kampung kan jarang ada pizza. Oke. Aku akan kasih kamu. Tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Syaratnya kamu harus cancel. Soalnya aku nggak mau jauh dari kamu walaupun cuma semenit aja. Kamu pasti banget. Mau pizza kan? Mau sih. Nah, kan lebih romantis.